Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu bi asrafil adyan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nadarallahu imra'an sami'a minna syai'a faballaghahu kama sami'a farubba mubalagin au amin sami'in. Wa fi riwayah farubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fikhin laisa bifaqih. Shadaqallahul azim wa shadaqu rasul nabiyul karim. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini kembali kita bisa bertemu secara virtual. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang membawa keberkahan untuk kita semua. Minggu lalu mohon maaf saya belum bisa menemani hadirin semua karena situasi kondisi yang belum memungkinkan. Dan alhamdulillah pada minggu ini kembali bisa menemui sahabat-sahabat semua hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam kebaikan, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak juga di yaumil akhir kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam keselamatan tak henti-hentinya kita sampaikan, curahkan dan limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini di hari Rabu ini, insya Allah kita akan melanjutkan topik penting dalam ilmu hadis, yaitu al-jarhu wa ta'dil. Ini adalah bahasan jarh wa ta'dil ketiga kalinya ya yang kita bahas. Pertama, kita pernah membahas al-jarh wa ta'dil dari kitab As-Sakhsiyatul Islamiyatu al-Juz'ul Awal. Di awal sekali ya, di awal sekali. Tak terasa ya, waktu udah berapa tahun, 2 tahun mungkin ya, 2 tahunan. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur karena nikmat waktu ini, Allahu Akbar, adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat kesempatan yang begitu luar biasa. Bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, termasuk waktu, kesempatan ini. Detik berganti menjadi menit, menit berganti menjadi jam, jam berganti menjadi hari, hari berganti menjadi minggu, minggu berganti menjadi bulan, bulan berganti menjadi tahun. Ya. Dan begitulah waktu terus berjalan. Seiring dengan waktu yang terus berlalu, maka tak sadar sebenarnya sudah berlalu juga sebagian dari diri kita. Sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri kepada kita semua, beliau mengatakan, ya ibna Adam, innama anta ayyam, fa'idha dhahaba yaumun, dhahaba ba'duka. Wahai anak Adam, semata-mata kamu itu adalah kumpulan hari.
ketika satu hari berlalu, maka berlalu juga sebagian dari dirimu. Jadi kita ini adalah hanyalah kumpulan hari. Innama anta ayyam. Kamu itu hanyalah kumpulan hari. Satu hari berlalu, maka berlalu pula sebagian dari diri kita. Dan ternyata dalam perjalanan ngaji subuh saja, kita sudah ditinggalkan oleh beberapa orang. Baik itu sahabat-sahabat kita, jamaah ngaji subuh maupun guru-guru kita, ya, orang yang membimbing kita. Dan kita yang masih hidup di sini, yang masih bisa ngaji pada saat ini, mudah-mudahan senantiasa kita dijaga ya oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan kita, satu perkara yang sangat penting, satu perkara yang paling kita minta ya dari Allah taala adalah istiqamah ini. Nah, mudahan ya kita saling doakan. Saya juga demikian halnya. Mudah-mudahan di kesunyian malamnya hadirin semua ada terselip doa-doa untuk kami sehingga kami bisa terus hadir di tengah-tengah umat untuk berbagi apa yang kami ketahui. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi pembahasan jarh wa ta'dil itu kita pernah bahas dalam bahasan dari kitab Syakhsiyatul Islamiyah juz yang pertama. Yang kedua, kita pernah juga membahas pada kajian kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis. Ya, waktu itu kita menyinggung juga bahasan tentang al-jarh wa ta'dil. Dan yang ketiga kalinya hari ini. Ya, hari ini yaitu dari kitab Nukhbatul Fikr. Karya dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang ilmu hadis, maka setengahnya ilmu hadis itu adalah ilmu rijal. Ya, jadi setengah dari ilmu hadis adalah ilmu rijal. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang rawi. Rijal di sini adalah para rawi. Termasuk di dalamnya adalah bahasan yang berkaitan dengan ketersambungan dan keterputusan sanad, ya, ketersambungan dan keterputusan sanad, atau bahasan berkaitan dengan itisalus sanad, ya, itisalus sanad. Nah, kemudian bahasan berkaitan dengan ilmu rijal, ya, di dalamnya ada satu hal yang penting, yaitu berkaitan dengan kualitas para rawi, ya. Jadi selain bahasan berkaitan dengan berkaitan dengan tersambung dan terputusnya sanad, ada satu bahasan yang juga sangat penting, yaitu berkaitan dengan yakni terkait dengan kualitas para rawi. Ya, jadi kalau kita bicara tentang kajian sanad nih, ya, kajian sanad, hadirin yang dirahmati Allah, itu ada dua topik utama. Pertama apa? Ketersambungan sanad. Ya, apakah sanadnya tersambung atau terputus? Apakah muttasil atau munqati'? Yang kedua adalah tentang kualitas para rawi. Apakah rawinya adalah adil atau tidak? Apakah rawi yang dhabit atau tidak? Atau dalam bahasa lain, apakah rawinya itu thiqah ataukah tidak? Begitu ya. Bahasan berkaitan dengan ketersambungan dan keterputusan sanad ini yang kemudian dibahas dalam ilmu al-ittisal wal inqita', ya, tentang tersambung dan terputusnya sebuah sanad. Kalau bahasan berkaitan dengan kualitas para rawi, ini yang disebut dengan dalam bahasan al-jarh wa ta'dil.
Nah, ya. Jadi hari ini kita akan membahas kembali tentang topik al-jarh wa ta'dil. Artinya kita akan membahas satu hal yang sangat penting di dalam ilmu rijal. Satu hal yang penting dalam ilmu rijal. Sedangkan ilmu rijal adalah setengah dari ilmu hadis ini. Ma'rifatur rijal nisful ilm. Mengetahui atau pengetahuan tentang rijal adalah setengah dari ilmu hadis ini. Dan setengah dari ilmu rijal adalah al-jarh wa ta'dil. Bahkan dianggap sebagai yang paling esensi, yang paling pokok, yang paling mendasar dalam bahasan al-jarhu, dalam bahasan ilmu rijal adalah al-jarhu wa ta'dil. Karena kalau kita bicara tentang sanad hadirin, ya, tentang sanad, yakni bicara tentang silsilah, ya, silsilatul rijal, itu hanya ada dua penelitian di dalamnya. Meneliti tersambung atau terputusnya sanad. Yang kedua meneliti thiqah dan tidaknya para rawi. Meneliti thiqah dan tidaknya para rawi, terpercaya tidaknya para rawi, ini yang disebut dengan kajian al-jarh wa ta'dil. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan apa itu al-jarh, apa itu ta'dil. Gitu ya. Apa itu jarh? Apa itu ta'dil? Yang disebut dengan jarh adalah sifat, yakni sifat yang diberikan kepada seorang rawi yang dengan sifat tersebut periwayatannya ditolak. Itu jarh. Saya ulangi lagi, yang disebut dengan jarh apa? Sifat atau penyifatan terhadap seorang rawi yang dengan sifat tersebut riwayatnya ditolak. Jarh. Itu namanya. Adapun ta'dil adalah penyifatan yang diberikan kepada seorang rawi yang dengan sifat tersebut riwayatnya diterima. Saya ulangi lagi, penyifatan terhadap seorang rawi yang dengan sifat tersebut riwayatnya diterima. Jadi kita itu ingin menentukan, ingin memastikan apakah riwayat dari seorang rawi ini layak diterima atau ditolak. Ya, layak diterima atau justru dia ditolak. Nah, artinya kita sedang berbicara tentang kredibilitas dari seorang penyampai berita, kredibilitas dari seorang penyampai riwayat. Apakah seorang yang berintegritas dan memiliki tingkat intelektualitas ataukah tidak? Gitu. Orang yang memiliki integritas, jujur misalnya, tidak dusta, tidak fasik, itu namanya adil. Orang yang punya kapasitas, intelektualitas, kecerdasan, sehingga apa yang diriwayatkannya adalah riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan keakurasiannya, maka disebut dengan dhabit. Ya. Jadi kita akan membahas tentang apakah dia itu adil atau tidak. Apakah rawi itu dhabit atau tidak. Gitu ya. Adil atau tidak, kemudian dhabit ataukah tidak. Nah, itulah kurang lebih bahasan tentang al-jarhu wa ta'dil, ya, al-jarhu wa ta'dil. Maka dalam beberapa kitab disebutkan ajma'al jamahiru min a'immatil hadisi wal fikhi ala annahu yushtaratu fir rawi syartani asasiyani. Jadi jamahir, mayoritas para a'immah, para imam hadis dan fikih telah sepakat bahwasannya disyaratkan pada diri seorang rawi dua syarat utama. Apa itu? Al-awwal al-adalah, al-thani ad-dhabtu. Yang pertama adalah keadilan, yang kedua adalah kebobitan. Jelas? Jelas ya? Keadilan itu, ya, keadilan itu adalah dapat diidentifikasi dengan
bahwa dia itu adalah seorang yang ayyakuna rawi musliman balighun akilan saliman min asbabil fisqi saliman min khawarimil muru'ah. Itu namanya adil. Ya, ini seorang muslim baligh, berakal, selamat dari sebab-sebab kefasikan dan selamat dari cacatnya kehormatan diri. Itu namanya adil itu. Orang yang punya integritas itu adalah orang yang adil. Dan rawi itu wajib memiliki sifat adil. Kalau dia itu fasik maka ditolak riwayatnya, gitu ya. Kalau dia itu ahli bid'ah maka ditolak riwayatnya. Yang berikutnya dhabit. Apa itu dhabit? Al-dhabatu yang disebut dengan al-dhabtu adalah ayyakuna rawi ghairu mukhalifin lithiqati wala say'al hifzi wala fahishal ghalati wala mughaffalan wala kathiral awham. Yang disebut dengan orang yang dhabit, orang yang memiliki intelektualitas, ya, yakni adalah seorang yang tidak bertentangan riwayatnya dengan riwayat orang-orang thiqah, tidak buruk hafalannya, tidak banyak kesalahannya, tidak lalai dan tidak banyak ragu. Itu namanya dhabit. Ya. Berarti cerdas ya. Orangnya cerdas, ya. Akurat, hafalannya kuat. Itu yang disebut dengan dhabit. Nah, hari ini kita akan membahas masalah al-jarh wa ta'dil, artinya kita akan bahas berkaitan dengan sifat-sifat tersebut, sifat-sifat yang dengan sifat tersebut ditolak periwayatannya namanya jarh, dan kita akan bahas tentang sifat yang dengan sifat tersebut diterima periwayatannya yang disebut dengan at-ta'dil. Insya Allah. Silahkan dibuka bagi yang memiliki kitabnya. Silahkan dibuka. Kalau yang ada PDF-nya juga boleh dibuka ya. Kitabnya bisa menggunakan kitab Nuzhatun Nazar, sarahnya. Karena kitab ini kan sangat tipis kalau Nuhbatul Fikar. Disyarah oleh beliau sendiri dalam kitab Nuzhatun Nazar. Ya, disyarah oleh beliau sendiri dalam kitab Nuzhatun Nazar yang merupakan syarahan terhadap Nuhbatul Fikar. Nah, pertemuan 2 minggu lalu kita sudah masuk ke bahasan khatimah, yakni penutup, dimulai dari pembahasan tentang ma'rifatul tabaqat, ya, pemahaman berkaitan dengan tabaqat sanad. Sudah, alhamdulillah ada 12 tabaqat, jangan lupa, ya, jangan lupa. Nanti sesekali bisa saya tes ya. 12 tabaqat itu apa saja dari tabaqat 1 sampai dengan tabaqat 12. Nah, sekarang kita akan masuk ke bahasan selanjutnya, yakni tentang al-jarh wa ta'dil. Nah, di sini tidak disebutkan tentang definisi, maka tadi saya mulai dari definisi dulu, konsep dasar dulu, karena di sini langsung ke marotibnya, tingkatannya. Sekarang udah jelas ya, apa itu jarh dan apa itu ta'dil. Jarh itu berarti penyifatan kepada rawi yang dengan sifat tersebut menjadikan rawi tersebut ditolak periwayatannya. Ya, itu ya, jarh. Dikatakan sebagai rawi yang jarh berarti rawi yang tidak adil atau tidak dhabit. Ya, tidak adil seperti fasik, bid'ah, ya, ahli bid'ah misalnya. Kemudian tertuduh dusta, bahkan yang lebih parah lagi dusta misalnya ya. Lalu bisa juga dari sisi kecacatan, dari sisi kedobitannya. Misalnya riwayatnya banyak bertentangan dengan riwayat orang thiqah, buruk hafalannya, banyak kesalahannya, banyak lupanya, banyak ragunya, itu namanya orang yang tidak dhabit. Itu juga bentuk celaan. Ya, itu juga bentuk jarh. Dengan apa kita menentukan seseorang itu adil atau tidak? Ya, seseorang itu dikatakan adil atau tidak itu lewat dua
dua pendekatan untuk mengetahuinya. Pertama adalah bitansisi mu'addilina 'alaiha. Jadi dengan tansis, dengan penetapan tentang keadilan, ya, penetapan atau endorsement atau rekomendasi, ya, dari ulama muadil, ya. Jadi tansis yakni rekomendasi dari ulama sezaman atau setelahnya, ya, yang merupakan ulama muadil, ya, orang yang memiliki kapasitas dalam menetapkan keadilan. Yang kedua adalah dengan bil istifadhah wa syuhrah, dengan keterkenalan, yaitu misalnya dikenal sebagai orang yang adil, begitu ya, terkenal keadilannya, di mana-mana dikenal keadilannya, itu juga udah cukup kalau tentang keadilan. Kemudian kalau tentang kedobitan bagaimana? Kalau kedobitan ya tentu bukan dikenal tidak dikenal. Kalau kedobitan harus dicek, karena ini masalah tentang apa? Masalah intelektualitas, nggak bisa didasarkan pada terkenal tidaknya dia pinter misalnya. Nggak, harus dicek kalau pinter. Dengan cara apa? Bimuwafaqatihi thiqat al-mutqinin fir riwayah. Dengan cara apa? Dengan cara mencocokkan, membandingkan dengan riwayat orang-orang thiqah yang mutqin di dalam periwayatan. Kalau banyak cocoknya, kalau banyak sesuainya, berarti dia adalah dhabit. Kalau banyak bertentangannya, berbedanya, maka tidak dhabit. Ya, jadi fa'in wa faqahum fi riwayatihim ghaliban fahuwa dhabitun. Kalau muafaq, kalau banyak kesamaannya, maka dia dhabit. Ya, begitu. Tapi kalau sebaliknya, wa in kathurat mukhalafatuhu lahum ikhtalla dhabtuhu. Kalau banyak pertentangannya, perselisihannya dengan riwayat orang-orang fiqh, maka ihtalla, gugurlah dhabtuhu, kedobitannya. Begitu ya. Walam yuhtajjab bihi, dan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Nah, demikianlah kurang lebih hal-hal dasar berkaitan dengan al-jarhu wa ta'dil. Nah, untuk penetapan al-jarh wa ta'dil itu cukup ditetapkan oleh seorang diri saja, ya. Oleh siapa? Oleh seorang diri, orang diri saja. Yani yasbutul jarhu wa ta'dilu biqaulin wahidin. Cukup itu. Kemudian juga yang tak kalah penting bahwa ketika menyebutkan jarh, para ulama mesti melampirkan alasannya, ya. Jadi harus menyebutkan alasannya. Tapi kalau menyebutkan ta'dil tidak mesti melampirkan alasannya. Gitu ya. Jadi kalau bicara ta'dil itu fayuqbalu min ghairi dzikri sababihi, tanpa harus menyebutkan sebabnya. Tapi kalau dia menyebutkan jarh, maka fala yuqbalu illa mufassaron. Jadi tidak diterima jarh kecuali disertai dengan penjelasan. Ya, kalau mencela orang, ya, sedang mencela orang, melakukan jarh, maka mesti disebutkan apa sebabnya dia jarh. Ya, jadi demikian. Terus kalau jarh dan ta'dil itu bertemu, artinya pada diri seorang rawi ada yang menilainya dia jarh, ada yang menilainya dia ta'dil, maka apa? Yuqaddamul jarhu idza kana mufassaron. Maka jarh dimenangkan selama jarh tersebut mufassar, ya, ini disebutkan sebabnya. Ya. Baik, mungkin itu ya poin umum, landasan umum tentang al-jarh wa ta'dil. Masih banyak sebenarnya teori tentang jarh wa ta'dil, namun kita langsung ke kitab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bidaraini amin ya rabbal alamin. Wa maratibil jarhi wa aswa'uha al-wasfu bi af'alika akzabun nasi thumma dajjalun thumma wadda'un au kadzabun wa ashaluha layyinun au sayyi'ul hibsi au fihi adna maqal.
Beliau dalam Al-Jarh wa Ta'dil langsung membahas berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan maratibnya, tingkatan jarah wa ta'dil. Dimulai dengan tingkatan jarah. Jadi kalau kita bicara jarah dan ta'dil itu kan bicara tentang sifat tadi ya. Jadi berbicara dengan penilaian ya, tentang kondisi rawi, ahwalnya rawi, ta'dilan, tajrihan, au jahalatan ya. Apakah dia dinilai adil ataukah dia itu adalah tajrih ya tercela ataukah jahalah. Bahkan tidak diketahui apakah ta'dil atau tajrihnya. Nah, itu jahalah itu begitu. Tidak dikenal, tidak diketahui tajrih atau ta'dil. Nah, sekarang kalau kita bicara lafaz-lafaz al-jarh wa ta'dil katanya, maka ada lafaz-lafaz yang menunjukkan derajat yang paling buruk, yang paling rendah, ada yang derajat yang paling ringan, yang paling berat dengan yang paling ringan, yang paling buruk dengan yang paling apa namanya, yang paling ringan lah ya dalam jarah itu. Di antara contoh jarah yang paling buruk dikatakan di sini ya wa maratibil jarhi dan tingkatan jarah katanya wa aswauha dan yang paling buruk ya yang paling buruk dari jarah tersebut ya dari jarah tersebut al wasfu bi af'al yang itu disifati dengan wazan af'al ya dengan apa namanya dengan wazan af'al. Nah, contohnya adalah akzab ya. Contohnya di sini adalah akzabun nas. Yakni orang yang paling dusta di antara manusia ya. Itu ya dengan wazan af'al. Nah, kemudian atau summa dajjal. Lalu kemudian adalah yang berikutnya dajjal. Dari yang paling apa? Yang paling buruk adalah ketika disebutkan dalam wazan af'al yakni akzab contohnya akzabun nas paling buruk ya di situ berarti paling dusta dia akzab manusia yang paling dusta. Kemudian yang berikutnya dajjal ya, level berikutnya ketika disifati dengan sifat dajjal dikatakan dajjal itu sama dengan waddaun pemalsu hadis au kazzabun orang yang sangat dusta. Kalau sekali dusta itu nggak disebut dengan dajjal atau wadda atau kazzab ya. Tapi kalau dia memang pendusta gitu, tukang bohong, maka yang selalu ngebohong yakni berbohong apa namanya tentang hadis Nabi ya, menyandarkan kepada Nabi padahal tidak Nabi katakan. Nah, itu namanya dajjal dan berkali-kali begitu. Kalau zaman sekarang mungkin ngepranknya berkali-kali ya. Ya jadi ngeprank terus, prank lagi ya itu no dajjal itu ya. Wadda, kadzab ya. Tentu dalam konteks ini yang kita bahas adalah orang yang memasukkan hadis yang itu diatasnamakan kepada Rasulullah SAW apa yang tidak Nabi sabdakan. Dan itu berat sekali ininya hukumannya. Dikatakan dalam hadis mutawatir man kadzaba alayya mutamidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi dalam hadis sahih bahkan disebut dengan hadis mutawatir ini disebutkan man kadzaba alayya mutamidan barang siapa yang berdusta atas namaku mutamidan secara sengaja ya, secara sengaja. Maka bersiap-siaplah untuk menempati tempat duduk di neraka. Ya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, imbalannya adalah neraka. Jadi ini adalah yang paling tingkatan yang paling buruk ini dari sejarah. Nah uniknya di sini di apa namanya di kitab Batu Tikar ini nggak disebutkan semua maratib ya tingkatan. Padahal tingkatan jarah itu menurut Ibnu Hajar ada 6. Tapi yang beliau sebutkan di sini adalah yang pertama yang aswa'uha, yang kedua adalah wa ashaluha yang paling ringan. Ya, yang paling ringan. Contohnya apa? Ungkapan apa? Layyinun layyin. Atau sayyi'ul hibzi, buruk hafalannya. Layyin itu lemah. Sayyi'ul hibzi itu buruk hafalan. Au fihi adna maqalin, ya, atau di dalamnya ada perbincangan. Pada diri orang atau rawi tersebut ada yang diperbincangkan ya. Nah, itu
adalah yang ashal, yang paling ringan. Ya, yang paling apa? Yang paling ringan itu. Nah, ikhwafillah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja marotib jar itu tidaklah demikian ya, tidaklah hanya aswa dan ashal ya, tidaklah hanya dikategorikan dengan dua, yang paling buruk dengan yang paling rendah, enggak. Totalnya tentu saja ada berapa? Ada 6 ya, kalau kita bagi berdasarkan urutannya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu berarti ada 6 ya, ada 6. Sebentar. Sebentar. Nah, ini ada ini dulu. Ya. Baik, harusnya ada berapa? Ada 6 ya. Namun yang disebutkan di situ hanyalah ada eh, 2 bagian saja karena ini bentuk ringkasan. Bentar, mohon izin sebentar mengirim sesuatu. Tip, alhamdulillah. Ya. Mohon maaf, ini biasa bercabang, ada hal yang harus dicek ya di tempat lain. Nah, ini pernah saya cerita ya, memang beginilah kalau di era digital sekarang ini memang eh, apa namanya, kita bisa melakukan apa namanya, melakukan controlling terhadap banyak sekali eh, banyak sekali hal itu, banyak sekali bahkan banyak sekali tempat ya, di tempat yang berbeda padahal di waktu yang sama, era digital ya. Oh, Baik. karomah Ustaz. Roba ya. Kalau dulu kan kita sering dapat cerita itu ya, ada seorang ulama yang hadir di satu waktu ya di banyak tempat, masya Allah. Jadi ada juga yang sholat zuhurnya di Indonesia gitu ya, sholat asarnya itu di Mekah, sholat maghribnya sudah lagi di Indonesia lagi, masya Allah ya, itu luar biasa. Alhamdulillah sekarang juga kan, jadi subuhnya di ngaji subuh, kemudian nanti jam waktu duhanya di mana begitu ya, waktu waktu zuhurnya di mana, di program-program yang berbeda dengan penyelenggara yang berbeda-beda ya, hanya dengan satu kali klik ya, tombol, yang penting jangan salah linknya aja yang penting ya. Kalau sekali salah link itu nyasar nantinya. Baik. Tadi ngecek dulu di Khadimus Sunnah ya, khawatir ada yang belum terisi karena sedang ada pemantapan menjelang ujian. Alhamdulillah sudah aman ternyata. Baik, kembali ya ke topik barusan. Jadi ini tentang martabat atau tingkatan al-jarah ya. Nah, kalau kita lihat di syarahnya, tentu saja tingkatan dari jarah itu tidaklah hanya 2 ya. Marotib dari jarah itu tidaklah 2. Ada berapa? Ada 6. Menurut siapa 6? Ya menurut para ulama, termasuk menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena memang para ulama juga beda-beda dalam membuat tingkatan. Nah, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, tingkatan jarah itu adalah 6. Pertama nih. Beliau katakanlah mulai dari yang paling ringan dulu. Apa? Madalah alat taliyin, yang menunjukkan kepada
perkara yang talyin yang ringan gitu ya, yang kelemahan ringan ya. Wahia ashaluha fil jarah, yakni yang paling ringan di dalam jarah. Contoh, fulanun layyinul hadis, seseorang itu layyinul hadis, atau atau ungkapan lain adalah fihi maqal, ya di dalamnya diperbincangkan, fihi nazar, di dalamnya perlu dipertimbangkan, dan seterusnya. Atau misalnya mutakallam fi, ada sesuatu yang diperbincangkan pada dirinya. Nah, itu namanya tingkatan yang pertama yang paling ashal, yang paling ringan. Naik sedikit ya, yang tingkatan yang kedua lebih berat lagi sedikit. Tsumma ma suraha bi'adamil ihtijaji bihi. Ya, ini yang menunjukkan kepada ketiadaan tidak layaknya dijadikan sebagai hujjah. Contohnya adalah fulanun la yuhtaju bihi gitu ya. Jadi bi'adamil ihtijaj berarti tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, menunjukkan ke arah sana. Contohnya apa ungkapannya? Ketika diungkapkan la yuhtaju bihi, tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Au dhaifun, atau kita mungkin mendengar istilah dia itu dhaif ya. Wa huwa dhaifun, atau lahu manakir, ya dia itu adalah munkar. Nah, itu tingkatan dua. Tingkatan ketiga makin berat lagi. Surriha bi adami kitabati hadisihi wa nahwihi. Ya, ini menunjukkan kepada atau menjelaskan kepada ketidakbolehan penulisan atas hadisnya. Jadi ditulis pun nggak boleh hadisnya. Ya, bi adami kitabati hadisihi. Ya, tidak ditulis hadisnya. Contohnya apa? Fulanun la yuktabu hadisuhu. Seseorang itu tidak ditulis hadisnya. Atau la yahillu riwayatu anhu. Ya. Atau la tahillu riwayatu anhu. Tidak halal ya riwayat darinya. Kemudian tidak boleh berarti meriwayatkan darinya. Au dhaifun jiddan. Bahkan disebutnya di sini dhaifun jiddan. Ya. Yang disebut dengan dhaifun jiddan berarti parah ya kedhaifannya. Ya. Adalah orang yang parah kedhaifannya. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Yang berikutnya awahin bimarrah ya, wahin bimarrah. Kalau disebut wahin bimarrah itu juga ungkapan yang menunjukkan bahkan ditulis pun nggak boleh. Tingkatan yang ketiga itu ya, yang keempat sekarang. Yang keempat adalah ma fihi ittihamun bil kadzib ya. Yakni yang menunjukkan kepada dia itu tertuduh dusta. Artinya apa? Dia itu biasa berdusta dalam banyak hal meski tidak diketahui apakah dia dusta atau tidak dalam masalah hadis. Nah, gitu ya. Jadi mungkin dalam keseharian dia suka dusta gitu. Meski tidak diketahui dalam hadis dia berdusta atau tidak. Nah, orang yang dalam kesehariannya sudah dikategorikan suka dusta, suka bohong, maka sudah dikategorikan ittihamun bil kadzib, tertuduh dusta. Gimana ungkapannya? Contoh, fulanun muttahamun bil kadzib, seseorang itu tertuduh dusta. Atau muttahamun bil wad'i, atau tertuduh memalsukan hadis. Ya, tertuduh ya. Atau yasrikul hadis, mencuri hadis. Au sakitun, atau sakitun. Matruk, atau laisa bisiqah, tidak tahu dengan ungkapan laisa bisiqah, ya, tidak siqah. Gitu. Nah, itu udah kategori yang lebih berat lagi, level 4. Makin parah lagi, yang kelima adalah madala ala wasfihi bil kazibi wa nahwihi. Ya, kalau yang kelima ini sudah pasti dia itu berdusta, yakni mendustakan hadis, ya. Maka dengan penyifatan dia itu orang yang dusta. Contoh apa? Kazabun, orang itu dusta, ya, suka dusta dia, tukang dusta dia. Dajjalun, dia itu dajjal. Wadda'un, dia itu wadda', ya, gitu ya. Bedanya anak kadzabun, dajjalun, wadda'un dengan yakzibu atau yad'u itu beda. Kalau kazib dusta, kalau kadzab tukang dusta gitu, sering dustanya. Ya, itu kadzab itu selevel dengan dajjal atau wadda'. Kalau yang dusta saja itu kazib misalnya, ya. Yakzibu atau yad'u. Itu juga di level yang ke-5. Di level yang ke-6 yang paling parah, ya, di level yang ke-6 nih yang paling parah adalah madala 'alal mubalaghati fil kadzib, yakni yang menunjukkan kepada sesuatu yang mubalaghah, yang hiperbola,
ini adalah yang paling buruk ini. Contohnya apa? Fulanun akzabun nas tadi itu ya. Seseorang itu adalah paling dusta di antara manusia yang lain. Atau al-muntaha fil kazim. Wa ilaihi ya ilaihi al-muntaha fil kazib. Dia itu adalah puncaknya kedustaan atau huwa ruknul kazib. Dia adalah pilarnya dusta. Itu adalah contoh-contoh jarah ya. Baik, lanjutkan sekarang di kitab langsung ke maratibut ta'dil. Wa maratibut ta'dil, tingkatan ta'dil. Wa arfa'uha yang paling tinggi. Ya, yang paling tinggi dulu nih, yang paling tinggi, yang paling adil berarti kan, yang paling the best, ya, yang paling keren, ya, yang paling tinggi. Al-wasfu bi af'ala yang kemudian disifati dengan wazan af'ala. Yani ausak contohnya. Ausakun nas. Manusia yang paling thiqoh. Nah, ini udah berlebihan kan. Udah mubalaghah. Ini paling tinggi. Lalu berikutnya tingkatan selanjutnya adalah summama ta'akkada bisifatin au sifatain. Nah, kemudian tingkatan berikutnya adalah yang disifati katanya. Yaitu yang dikuatkan, yang dikokohkan dengan satu sifat atau dua sifat. Ta'akkada, dikokohkan, dikuatkan ya dengan satu atau dua sifat. Misalnya thiqotun thiqoh, ya kan? Ada ta'kid di sini. Thiqotun thiqoh atau thiqotun hafiz ya. Atau thiqotun hafiz. Dia itu thiqohnya thiqoh, dia itu thiqoh hafiz atau thiqotun hujjah. Thiqotun mutqin, nah macam-macam. Kemudian wa adnaha yang paling rendah, ta'dil tapi yang paling rendah adalah yang menunjukkan kepada apa? Ma asy'ara bil qurbi min ashalit tajrih. Ya, yang itu dekat-dekat dengan tajrih lah ya, dekat-dekat dengan tajrih yang paling ringan. Contohnya syaikhun. Nah, ketika seorang itu dikatakan syekh ya. Kalau dikatakan syekh itu kan guru ya. Nah, kalau syekh itu tidak menunjukkan ta'dil kan? Ya, tidak menunjukkan ta'dil. Justru ini agak dekat dengan tajrih. Ya. Seorang syekh itu belum tentu dia itu orang yang adil. Dia guru pokoknya. Jelas ya? Itu maratib dari ta'dil. Nah, maratib dari ta'dil sebenarnya tidak hanya ini ya. Ada lagi-lagi ada 6. Ya, ada 6 maratib dari maratib ta'dil. Ya, apa saja maratib ta'dil? Dari mulai yang paling apa dulu? Kita mulai dari yang paling tinggi dulu ya, yang paling tinggi. Ada 6 juga. Yang pertama apa? Madala 'alal mubalaghah fit tawsik, yang menunjukkan kepada mubalaghah, yang apa namanya? Hiperbola, ya. Hiperbola dalam tausik, dalam penetapan kesikohan. Contohnya dengan wazan af'ala tadi. Misal apa? Asbatun nas, paling sabat, orang manusia yang paling sabat. Ausakunas, manusia yang paling thiqah. Atau misalnya fulanun ilaihi al-muntaha fit tathabbut, atau orang tersebut adalah orang yang dalam puncak kesabatan, kekokohan. Nah, gitu ya. Tingkatan kedua agak ringan dikit adalah mata akada bisifatin au sifatain bisifati taustik, yang dikuatkan dengan satu atau dua sifat. Contoh apa? Thiqotun thiqoh, thiqotun sabat, thiqotun hujjah. Ya, ketika disebutkan begitu maka level 2 itu. Level 3-nya agak ringan dikit. Ma'ubira anhu bisifati dallatin ala tausiki min ghairi taukidin. Nah, ini tanpa ada taukid. Ya, tanpa taukid. Berarti cuma satu kali ya. Contoh thiqoh, hujjah gitu ya. Enggak thiqotun thiqoh enggak gitu, tapi thiqoh aja, hujjah saja gitu ya, mutqin saja misalnya gitu. Kemudian yang ketiga, tingkatan keempat ya, agak ringan lagi, makin ringan lagi, madala ala ta'dili min duni isy'ari bidhabti. Ya, jadi yang menunjukkan kepada ta'dil namun duna isy'ari bidhabti ya, tanpa menunjukkan kepada kedobitan. Jadi hanya menunjukkan keadilan. Apa contohnya? Kasoduq ya, au mahalluhu as-sidqu. Ya, ini hanya disebut dengan soduq misalnya. Atau pada kedudukan atau posisi dia itu sebagai orang yang jujur. Au la ba'sa bihi, atau dengan ungkapan la ba'sa bihi, enggak masalah. Atau
misalnya ungkapan-ungkapan yang semisal dengan itu ya, la ba'sa bihi atau laisa bihi ba'sun juga bisa, atau soduk juga boleh ya. Itu hanya menunjukkan keadilan tapi tidak menunjukkan kebobitan. Yang kelima itu agak makin ringan lagi, yakni ma laisa fihi dalalatun ala tautsiqi au tajrih, yang tidak menunjukkan kepada tausik atau tajrih ya. Disebut tausik enggak juga, disebut tajrih juga enggak juga gitu. Contohnya adalah tadi fulanun saikhun, seorang itu adalah syekh, atau rawa anhun nasu ya, misalnya manusia itu meriwayatkan darinya, itu hanya menunjukkan bahwa dia itu adalah dirujuk tapi enggak menunjukkan bahwa sejauh mana keadilannya. Nah, itu yang lima. Yang keenam, makin ringan lagi ini keadilannya, yakni ma asy'ara bil qurbi minat tajrih, bahkan lebih dekat kepada tajrih. Contohnya apa? Fulanun solihul hadis atau yuktabu hadisuhu. Seseorang itu adalah orang yang solihul hadis ya. Ya, atau yuktabu hadisuhu, ditulis hadisnya. Nah, itu tidak menunjukkan tajrih, tidak menunjukkan ta'dil, bahkan agak dekat-dekat lah gitu kepada aspek tajrih. Baik, itu berkaitan dengan al-jarhu wa ta'dil dari sisi marotibnya, tingkatannya. Nah ya, kira cukup. Kemudian yang berikutnya, ya ini teori dasar saja, karena ini konsep dasar kan. Dikatakan oleh beliau, wa tuqbalu tazkiyatu min arifin bi asbabiha walau min wahidin alal asah. Wa tuqbalu, dan diterima tazkiyah itu ta'dil ya. Dan diterima pentakdilan atau tazkiyah, penilaian positif ya, dari seorang dari seorang yang arif ya, dari seorang yang mengetahui bi asbabiha, tentang sebab-sebabnya, walau min wahidin, meskipun dari seorang diri, al asah menurut pendapat yang sahih ya. Kata-kata al asah berarti ada dua pendapat ya, maksudnya ada lebih dari satu pendapat. Nah, karena memang ada pendapat yang lain bahwa penetapan keadilan itu mesti oleh dua orang, sebagaimana penetapan dalam konteks kesaksian. Tapi itu pendapat yang lemah. Pendapat yang asoh adalah cukup satu orang juga udah memadai untuk menetapkan keadilan atau kejarahan ya. Adil atau jarahnya seorang cukup dengan satu orang. Yang paling penting apa? Min arifin bi asbabiha. Yang paling penting adalah dia tahu tentang sebab-sebabnya, tahu tentang sebab-sebab keadilannya. Gitu. Meski dalam pengungkapannya seseorang yang menetapkan ta'dil itu tanpa harus menyebutkan sebabnya. Paham ya? Coba bedakan dua hal ini. Ketika seseorang itu menetapkan keadilan seorang rawi, maka dia tidak mesti menyebutkan sebabnya. Nggak mesti. Beda dengan kalau tajrih atau penjara, harus pakai sebab, harus pakai alasan. Tapi kalau penetapan keadilan tanpa harus menyebutkan alasan. Clear ya? Tetapi dia harus tahu alasannya, gitu maksudnya. Beda kan? Dia itu harus orang yang arif, tahu alasannya meski tidak harus diungkapkan. Beda ya antara tahu dengan mengungkapkan kan? Jadi bukan berarti ketika disebutkan ta'dil itu tidak harus disebutkan sebabnya. Bukan berarti dia itu nggak tahu sebabnya, bukan. Tahu, harus tahu, harus arif, tetapi tidak mesti diungkapkan. Ya, kenapa? Karena banyak kan sebab-sebab dari keadilan itu banyak. Ya, sebab dari keadilan itu banyak. Misalnya dia itu thiqah. Kenapa thiqah? Tidak mesti diungkapkan. Thiqah karena ini alasannya, nggak mesti. Tapi dia harus tahu kenapa dia katakan thiqah, karena alasannya ini. Nah, ya. Jadi adil itu, tazkiyah itu adalah tidak mesti diungkapkan alasannya, sebabnya. Hanya orang yang menilainya harus tahu tentang sebab keadilannya. Clear ya? Baik, wadah insyaallah. Kemudian sekarang teori yang berikutnya. Oh ya, ini kebalikan dengan kalau ta'dil atau tazkiyah ini kebalikan dengan jarah. Kalau jarah, selain dia itu harus ditetapkan oleh orang yang arif bi asbabiha, tahu tentang sebab-sebab kejarahannya, juga harus menjelaskan tentang alasan jarah tersebut. Misalnya seorang itu fasik. Kenapa fasik? Nah, disebutkan. Seorang itu misalnya tidak diterima hadisnya. Kenapa alasannya? Harus menjelaskan, harus mufassar kan. Jadi dikatakan la tuqbalu al jarhu, ya, tidak diterima jarah illa mufassar, kecuali dengan adanya penjelasan dengan mufassar.
Jelas ya? Clear sampai sini? Wadi wafilah? Insyaallah ya. Wadi. Selanjutnya, wal jarhu muqaddamun ala ta'dili in sodara mubayyanan min arifin bi asbabiha. Ini adalah kasus di mana pada seorang rawi itu dinilai dua penilaian. Ada yang mengatakan dia itu jarah, ada yang mengatakan dia itu ta'dil. Satu sisi mengatakan jarah, satu sisi mengatakan ta'dil. Itu bagaimana? Maka jawabannya adalah wal jarhu muqaddamun. Jarah itu dimenangkan, dikedepankan. Ala ta'dili atas ta'dil. Yang dimenangkan jarh berarti ya. Tapi dengan syarat in sadara mubayyanan min arifin bi asabiha. Tapi dengan catatan disertai dengan apa? Disertai dengan penjelasan dari seorang yang arif sama tentang sebab-sebab ke jarahan tersebut. Jadi harus ada mubayyan, penjelasan. Ya, jika jarah tersebut keluar ya disebutkan dengan adanya penjelasan. Kalau tidak ada penjelasan, maka tidak diterima gitu kan. Nah, apakah teori ini semudah itu? Ketika ada jarah dan ta'dil bertemu, maka yang dimenangkan adalah jarah ketika itu jarahnya dengan adanya sebab atau mubayyan. Secara umum begitu teorinya, tapi secara praktik sebetulnya nggak selalu. Ya, karena ada. Kenapa? Karena ada banyak faktor-faktor lain. Apa itu faktornya? Di antaranya adalah tentang manhaj para ulama jarh wa ta'dil yang berbeda-beda. Antara yang misalnya ketat dengan yang longgar dengan yang tengah-tengah. Ada yang tasyadud, ada yang tasahul, ada yang tengah-tengah ya, yang tawasud. Nah, itu juga harus dipertimbangkan manhaj ketika manhaj para ulama yang menetapkan jarh dan ta'dil itu ya. Karena tentu saja penilaian ulama yang tasyadud dengan ulama yang tasahul, yang ketat dengan yang longgar itu harus diberikan penjelasan lebih ya. Jadi al-jarhu muqaddamun ala ta'dil in sodara mubayyanan. Itu adalah teori dasar sebetulnya. Karena teori yang lebih rincinya, lebih detailnya tentu tidak sesederhana itu. Ya, tapi sebagai gambaran konsep dasarnya demikian ya. Jarah dimenangkan atas ta'dil atau asalkan jarahnya jarah yang disertai dengan penjelasan. Begitu ya. Berikutnya tadi tetap baik itu jarh atau ta'dil harus datang dari min arifin bi asbabiha. Harus orang yang tahu ya tentang sebab-sebab kejarahannya. Ya. Wadih wa insyaallah ya. Kemudian berikutnya adalah fa'id khala an ta'dilin kubila mujmalan alal mukhtar ya. Dan jika khala kosong min ta'dilin dari ta'dil. Jadi nggak ada yang mentakdil tuh ya. Rawi tadi nggak ada yang mentakdil, tapi ada yang menjarah gitu. Tapi jarahnya tanpa ada mubayyan, tanpa ada penjelasan, tanpa mufassar, maka apa? Kubila. Nah, diterima lah ya jarah tersebut mujmalan secara kolektif ya alal mukhtar. Ini menurut pendapat yang terpilih. Artinya ada pendapat lain kan, pendapat bahwa jarah tetap tidak dapat diterima kalau memang tidak disertai dengan penjelasan. Tapi pendapat yang terpilih kalau memang tidak ada yang mentakdil tapi adanya yang menjarah, meskipun jarahnya adalah ghair mufassar, tidak mubayyan, maka diterima ya, diterima jarah tersebut. Ya, diterima jarah tersebut. Kan tadi teorinya apa? Jarah tidak diterima kecuali ada penjelasan. Tapi dalam kasus seseorang yang tidak ada yang mentakdil sama sekali, tapi hanya ada yang menjarah, ya, yang jarah tersebut diterima lah ya, meskipun tanpa penjelasan. Tapi barangkali itulah, mudah-mudahan dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Itu konsep dasar sekali tentang jarh wa ta'dil ya. Jadi saking dasarnya maka tidak banyak hal yang dibahas, tapi itu emang cukuplah mewakili pembahasan berkaitan dengan jarh wa ta'dil yang paling ringkas ya. Insya Allah nanti coba kita akan perdalam dalam sesi dalam sesi tanya jawab
Bagi yang mau ngopi dulu silahkan ngopi dulu. Kebetulan belum ada kiriman nih kopi ngaji ke sini, jadi saya ngopinya pakai ngopi yang lain dulu. Allahu Akbar. Barakallahu li wa lakum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.